Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka pemaparan materi dari kami kelompok 2. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Konsumen, yaitu Ibu dosen Hairani SPD MKes dan Ibu Risa Megafitri SPD MSI. Baik, judul makalah yang akan kami paparkan pada kesempatan ini yaitu pengetahuan konsumen tentang produk non-pangan dan jasa. Baik, di sini sebelumnya saya masuk pada pemaparan materi. Saya akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri atas nama Putri Ulia Atika Arfi dengan NIM 2102085020061 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik, kemudian yang kedua Ade Dwi Lestari dengan NIM 21020850113. Anggota ketiga yaitu Nurhabna Sahirun dengan NIM 2102085011026. Kemudian Novita Ramadhani dengan NIM 2102085010002. Kemudian Arsy Wahdania dengan NIM 2102085020055. Kemudian yang terakhir yaitu Yunita Sari dengan NIM 2102063. Baik, masuk pada sesi pemaparan materi. Untuk pemaparan materi pertama, saya persilahkan kepada Ade Dwi Lestari dengan NIM 210200113 yang akan memaparkan materi pada bagian A, yaitu pengetahuan konsumen. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ade Dwi Lestari dengan NIM 2100208501013. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pengetahuan konsumen. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan bagi para pembeli. Menurut Peter dan Olson pada tahun 1999, mereka membagi 3 jenis pengetahuan produk, yaitu yang pertama pengetahuan atribut produk yang berupa atribut fisik yang meliputi deskripsi ciri fisik produk, atribut abstrak yang berupa deskripsi karakteristik subjektif produk, dan yang kedua yaitu pengetahuan manfaat produk, serta yang ketiga yaitu pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi para konsumen. Menurut Stediadi, pengetahuan konsumen adalah pengetahuan hasil belajar yang didefinisikan secara sederhana sebagai informasi yang disimpan di dalam ingatan. Menurut Niti Susastro, pengetahuan konsumen adalah pengetahuan mengenai nama produk, manfaat produk, untuk kelompok mana diperuntukkan, berapa harganya, dan di mana produk tersebut dapat diperoleh. Sedangkan menurut Mowen dan Engel pada tahun 1985, definisi pengetahuan konsumen adalah tingkat informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pemaparan materi kedua, saya persilakan kepada Nurhabna Sahirun dengan NIM 2102085010026 membahas tentang pada bagian B, yaitu jenis pengetahuan konsumen. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, untuk materi berikutnya, saya Nurapna Sahirun akan melanjutkan terkait dengan jenis pengetahuan konsumen. Anderson, Angel, Blackwell, dan Miniard 2010 membagi pengetahuan dasar menjadi pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif melibatkan fakta subjektif yang sudah diketahui. Pengetahuan prosedural mengacu pada pengertian bagaimana fakta ini dapat digunakan. Tulving dalam Angel, Blackwell, dan Miniard 2010 membagi pengetahuan deklaratif menjadi dua kategori, yaitu pengetahuan episodik yang melibatkan pengetahuan yang dibatasi dengan lintas waktu dan pengetahuan sematik yang mengandung pengetahuan yang digeneralisasikan dan memberikan arti bagi dunia seseorang. Pengetahuan umum konsumen bersifat episodik atau sematik. Tulving dalam Peter dan Olson 1999, pengetahuan episodik berhubungan dengan kejadian khusus yang terjadi dalam hidup seseorang. Pengetahuan semantik adalah pengetahuan tentang objek dan kejadian di lingkungan. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Bragg, Mitchell dalam Peter dan Olson tahun 1999. Selain pengetahuan episodik dan semantik, konsumen juga memiliki pengetahuan yang berhubungan erat dengan suatu produk. Bragg, Angel, Blackwell, dan Miniard tahun 2010 membagi pengetahuan konsumen menjadi pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pemakaian. Pengetahuan produk mencakup kesadaran akan kategori dan merek produk di dalam kategori produk, terminologi produk, atribut atau ciri produk, dan kepercayaan tentang kategori produk secara umum dan mengenai merek spesifik. Pengetahuan pembelian mencakup informasi tentang di mana produk tersebut harus dibeli dan kapan harus membelinya. Pengetahuan pemakaian mencakup informasi tentang operasi pemakaian dan situasi pembelian. Pengetahuan produk dan keterlibatan produk mengacu pada berbagai jenis pengetahuan, arti dan kepercayaan yang direkam di dalam ingatan konsumen. Pengetahuan produk yang diambil dari ingatan memiliki potensi mempengaruhi interpretasi dan integrasi proses. Keterlibatan produk mengacu pada pengetahuan konsumen tentang relevansi personal suatu produk dalam hidupnya. Peter dan Olson tahun 1990. Sistem kognisi manusia dapat menginterpretasikan berbagai jenis informasi, oleh karena itu akan menghasilkan pengetahuan, arti, dan kepercayaan. Seseorang memiliki dua jenis struktur pengetahuan, yaitu skema dan tulisan, menurut Peter dan Olson tahun 1999. Skema sebagian besar berisikan pengetahuan umum semantik dan episodik, sementara tulisan adalah jaringan pengetahuan produksi yang diorganisasi. Itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kemudian pada pemaparan materi yang ketiga, yaitu Novita Ramadhani dengan NIM 2102085010002. Pada bagian C, yaitu mengukur pengetahuan konsumen. Kepadanya saya persilahkan. 3. Mengukur pengetahuan konsumen. Menurut Mowen dan Angel, definisi pengetahuan konsumen adalah tingkatan informasi yang dimiliki konsumen sebagai mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. 1. Pengetahuan produk. Menurut Surmawan, pengetahuan produk adalah kumpulan dari beberapa macam informasi mengenai produk. Menurut Nitish Susastro, konsumen perlu mengetahui tentang karakteristik suatu produk. Apabila konsumen kurang mengetahui informasi tentang karakteristik suatu produk, bisa salah mengambil keputusan membeli. Pelaku usaha yang berpengalaman akan memberikan informasi, pendidikan, dan pemahaman kepada setiap calon pembeli, khususnya dan kepada masyarakat umumnya. Konsumen memiliki tingkatan pengetahuan produk atau level of product knowledge yang berbeda, yang dapat dipergunakan untuk menerjemahkan informasi baru dan membuat pilihan pembelian. Tingkatan pengetahuan dibentuk ketika seseorang mengkombinasikan beberapa konsep arti ke dalam kategori pengetahuan yang lebih besar dan lebih abstrak. Kedua, perolehan produk. Menurut Angel, Blackwell, dan Miniard, pengetahuan pembelian mencakupi bermacam potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan pemerolehan produk.
Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan tentang di mana produk tersebut harus dibeli dan kapan pembelian harus terjadi. Menurut Surmawan, pengetahuan produk meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Peter dan Olson menyebutkan bahwa konsumen memiliki tingkatan pengetahuan produk yang berbeda. Pengetahuan ini meliputi kelas produk atau produk kelas, bentuk produk, produk form, merek, brand, model feature atau model features. Kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas, yang meliputi beberapa bentuk merek atau model. 3. Pengetahuan pemakaian. Suatu produk akan memberi manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk tersebut bisa memberi manfaat yang maksimal dan kepuasan yang tinggi kepada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. 4. Jenis pengetahuan produk. Peter dan Olson membagi 3 jenis pengetahuan produk, yaitu pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk, 2. Pengetahuan tentang manfaat produk, dan pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan kepada produk bagi konsumen. Kemudian untuk pemaparan materi ke-4 yaitu Arsy Wahdania Mahda dengan NIM 2102085 yang akan membahas tentang produk non-pangan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Wahdania Mahda akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu produk non-pangan. Produk non-pangan adalah produk yang dihasilkan selain produk utama. Yang termasuk dalam produk hewan non-pangan ada 4, yaitu yang pertama bone glue. Bone glue merupakan hasil bahan asal hewan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan industri perekat atau lem. Yang kedua, gelatin non-pangan. Gelatin merupakan produk hewan olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik, vitamin rambut, industri perekat, dan lain-lain. Yang ketiga, talau atau harden. Talau merupakan produk hewan olahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti alat tulis atau pensil dan industri tekstil. Dan yang terakhir, produk hewan non-pangan lainnya, yang termasuk dalam kategori produk seperti malam lebah, Lactasaccharides B atau yogurt filtrate, madu, dan minyak bulu domba yang digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik dan sabun. Sedangkan produk lain seperti fosil tulang merupakan tulang dari hewan yang sudah dilakukan pencucian sedemikian rupa untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan baku kerajinan ukiran tulang. Adapun rumput laut menghasilkan 3 jenis produk dasar, yaitu agar-agar yang dihasilkan dari produk laut Glacellaria sp, karagamen dari hasil rumput laut Eschuma sp, dan alginat dari rumput laut coklat. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Kemudian saya persilakan kepada pemateri terakhir yaitu Yunita Sari dengan NIM 21020850206 yang akan membahas tentang jasa. Kepada Saudari Yunita saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi pada bagian E, yaitu jasa. Jasa sangat dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Berikut ini merupakan pengertian jasa menurut 3 pakar. Definisi jasa menurut Philip Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Yang kedua, definisi jasa menurut Rangkuti. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan sehingga interaksi antara pembeli dengan penerima jasa saling mempengaruhi hasil jasa tersebut. Yang ketiga, definisi jasa menurut Lethien. Jasa adalah suatu aktivitas atau rutinitas yang terjadi dalam interaksi dengan seseorang atau mesin untuk menyediakan kepuasan konsumen. Karakteristik jasa. Jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan barang, yakni yang pertama tidak berwujud. Jasa bersifat tidak wujud artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, atau didengar sebelum dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian konsumen, memperhatikan tanda-tanda atau bukti-bukti kualitas jasa tersebut dari tempat, orang, peralatan, materi, komunikasi, simbol, dan harga yang mereka amati. Oleh karena itu, perusahaan jasa menghadapi tantangan untuk mengelola keterangan atau informasi untuk mewujudkan produk
yang tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Jasa tidak dapat dipisahkan dari proses produksi dari konsumsinya. Jasa biasanya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan konsumen mempengaruhi hasil dari jasa tersebut, sehingga perusahaan jasa perlu memperhatikan proses rekrutmen, kompetensi, serta pelatihan dan pengembangan karyawan. Selain itu juga memberi perhatian khusus kepada tingkat partisipasi konsumen dalam proses jasa, penyediaan fasilitas jasa, dan pemilihan lokasi yang tepat. Yang ketiga, keanekaragaman. Jasa bersifat sangat beraneka ragam karena merupakan standardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Yang keempat, tidak tahan lama. Jasa merupakan komunitas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian, bila suatu jasa tidak dapat digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Jika permintaan jasa dari konsumen tidak konstan karena biasanya sangat bervariasi dan dipengaruhi faktor musiman, maka hal ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus mengevaluasi kepastiannya untuk menyeimbangi penawaran dan permintaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Sebelum saya tutup, saya akan membahas tentang kesimpulan pada pemaparan materi teman-teman. Jadi, dari berbagai data dan informasi diperoleh mengenai perilaku konsumen dan produsen, bahwa perilaku konsumen merupakan tingkah laku atau proses yang dilakukan oleh individu, keluarga, lingkungan, masyarakat, atau budaya yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, memuaskan, dan menggunakan produk atau jasa yang diinginkan, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut yang didapatkan dari pengalaman sosial, psikologi, dan lingkungan, serta ada berbagai bentuk perilaku konsumen yang mempengaruhi proses transaksi jual beli. Perilaku konsumen sebagai tingkah laku dari konsumen itu sendiri, di mana perlu pendekatan kepada konsumen agar konsumen mendapatkan kepuasan laten pada suatu produk atau jasa yang dijual produsen. Pada pendekatan ini, konsumen dalam mengonsumsi sejumlah produk tentunya akan berusaha memaksimalkan keputusan total baik yang dapat diukur atau tidak. Perilaku produsen mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam memberikan harga jual yang tidak merugikan produsen dan juga tidak memberatkan konsumen, sehingga daya konsumsi pun stabil karena selain konsumsi membutuhkan barang atau jasa yang dihasilkan produsen, konsumen juga mampu membeli barang atau jasa yang dijual. Produsen adalah orang yang menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipasarkan demi tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, produsen itu memiliki tujuan tertentu untuk menjadikan produksi mereka yang optimal dan mempunyai harga yang kompetitif. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Itulah tadi hasil diskusi kami pada pemaparan materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.